Belajar dan sumber belajar. Manusia sebagai makhluk berpikir tentu memiliki daya pikir. Dengan daya pikirnya, manusia dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Manusia belajar sejak lahir hingga meninggal dunia atau sepanjang hayat. Agar belajar lebih terarah, manusia membutuhkan sumber belajar yang benar dan tepat. Pengertian belajar atau learning. Belajar merupakan perubahan terus-menerus dalam kemampuan yang berasal dari pengalaman pembelajar dan interaksi dengan dunia. Belajar juga diartikan sebagai pengembangan pengetahuan keterampilan atau sikap yang baru ketika seseorang berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Kemudian teori belajar. Definisi belajar yaitu proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, kontinu, positif, aktif dan tidak sesat, melalui pengalaman, praktek atau latihan sebagai akibat dari usaha untuk berinteraksi antara seseorang dengan lingkungan. Perubahan tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Persepsi, 4. Motivasi, atau gabungan dari aspek lainnya. Klasifikasi belajar menurut Andreas Hareva. Pertama, belajar tentang atau learning how to think, yaitu belajar untuk mengetahui sesuatu. Misalnya, belajar tentang bersepeda, maka cukup membaca buku, melihat film dan video tentang cara-cara bersepeda. Yang kedua, belajar melakukan, yaitu learning how to do, yaitu belajar bagaimana melakukan sesuatu. Jika seseorang belajar bersepeda, maka ia akan langsung menaiki sepeda. Yang ketiga adalah belajar menjadi atau learning to be, yaitu belajar memanusiakan manusia. Belajar inilah yang disebut sebagai proses pembelajaran yang sejati. Belajar hidup bersama, learning to live together, yaitu bersosialisasi dengan teman sebaya dan melakukan aktivitas belajar bersama. 3 aspek yang menentukan kualitas pendidikan. Yang pertama adalah proses belajar, penyampaian materi, dan tujuan pembelajaran. Jika ketiga aspek ini baik, maka kualitas pendidikan akan baik, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, pengertian sumber belajar. Sumber belajar menurut Edgar Dale yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber belajar menurut AICTE tahun 1977 hingga 2014 yaitu semua sumber yang fungsi utamanya mempermudah kegiatan belajar atau facilitating learning dan meningkatkan kinerja atau improving performance. Jadi, sumber belajar itu merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, atau rujukan bagi orang yang belajar. Dapat berupa 1. Manusia dan non-manusia, 2. Direncanakan atau by design dan dimanfaatkan atau by utilization, dan yang ketiga, terpisah maupun menyatu. Inti dari sumber belajar adalah untuk mempermudah belajar dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sekian, terima kasih.